Salam, perkenalkan nama saya Syaprianto Fernandus D dengan NIM 220199 jurusan Teknik Perminyakan C, kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum osilasi pegas. Buku pembahasan 1. Pendahuluan, 2. Dasar teori, 3. Metodologi, 4. Analisa data, 5. Kesimpulan dan saran. Lanjut, abstrak. Praktikum gerak osilasi ini bertujuan untuk menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani dan memahami periode pada pegas. Kemudian dibuat grafik hubungan periode terhadap massa untuk melihat hubungan keduanya dan ditarik kesimpulan dari hasil pengukuran. Kata kunci, massa beban, amplitudo, konstanta pegas. Lanjut, pendahuluan. Latar belakang. Osilasi pegas atau gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi setimbangnya. Suatu benda adalah posisi di mana benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah nol. Jika benda yang dijatuhkan dari posisi setimbangnya dan dilepaskan, maka akan timbul suatu gaya atau torsi untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi setimbangnya. Lanjut. Tujuan 1. Menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. 2. Menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Permasalahan 1. Bagaimana tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. 2. Bagaimana percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Lanjut, dasar teori. Osilasi pegas, gerak osilasi merupakan salah satu kajian dalam fisika yang aplikasinya sangat banyak dalam kehidupan nyata. Akan tetapi gerak osilasi yang sering dikaji adalah gerak osilasi secara terpisah. Misalnya, gerak osilasi bandul dan gerak osilasi pegas. Pada penelitian ini akan dilakukan gerak osilasi dengan menggabungkan dua buah sistem yang berupa pegas dan bandul dalam sistem atau gerak osilasi pasangan antara pegas dan bandul. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Fokke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana atau GHS. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas. Keterangannya M massa pegas, A percepatan, K tetapan pegas, X dan T posisi dan waktu. Contoh gambar osilasi pegas dilihat di bawah sini. Lanjut, metodologi flowchart, guiding path, projectile motion, klik left seperti yang ditunjukkan gambar. Tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas. Pilih slow end, displacement, natural length. Untuk mengubah massa gunakan bilah geser di bagian atas. Gantungkan benda pada pegas, lalu tarik tabung sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, 30 getaran petunjuk besaran amplitudo simpangan. Lanjut. Alat pet simulasi, stopwatch, penggaris, laptop. Prosedur kerja 1. Buka link pet projectile motion simulation. 2. Klik left seperti yang ditunjukkan gambar. 3. Tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. 4. Berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas. 5. Pilih slow end, displacement, natural length. 6. Untuk mengubah massa, gunakan bilah geser di bagian atas, atur variasi massa. 7. Gantungkanlah benda pada pegas lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan lepaskan. Analisa dan data pembahasan. Ini contoh gambarnya di bawah. Lanjut, gambar kedua. Lanjut, gambar ketiga dan keempat bisa dilihat sendiri.
Dan ini perhitungan regresi linier. Bisa lihat sendiri. Ini lanjutannya, perhitungan regresi linier. Lanjut pembahasan. Data hasil praktikum yang telah saya lakukan dapat dilihat bahwa masa beban pengaruh terhadap periode. Semakin besar masa yang diberikan, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Hal ini berlaku untuk sebaliknya. Semakin kecil masa, maka semakin cepat nilai konstanta pegas. Berpengaruh terhadap masa, semakin kecil, maka semakin kecil konstanta pegasnya. Lanjut, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, hubungan konstanta pegas berbanding lurus dengan massa dan gravitasi bumi, serta berbanding terbalik dengan semakin besar beban massa pada pegas, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan pegas untuk melakukan getaran sehingga periode yang dihasilkan semakin besar. Pegas jika diberi beban, maka akan mengalami perubahan panjang. Sarannya, 1. Memperhatikan waktu saat melepas pegas. 2. Dilakukan sebaiknya secara teliti dan berulang agar mendapatkan hasil yang akurat. 3. Gunakan mode slow akan mempermudah pengambilan data. Sekian dari presentasi saya. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Dan saya akan pamit. Salam.